Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ba'd. Saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid ini, melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umat sampai kiamat kelak. Melanjutkan pembahasan kita dari pondasi dasar yang wajib diketahui oleh setiap muslim, yaitu tentang apa agamamu, yang akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir di alam barzah. Yang kedua adalah apa agamamu. Setelah kita membahas tentang man rabbuka, siapa Rabbmu, dan kita sudah bahas sampai 14 pertemuan tentang masalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua yang akan ditanyakan oleh malaikat munkar nakir di alam barzah adalah tentang masalah agama. Itu wa madinuka, apa agamamu? Yang wajib kita ketahui, yang wajib kita pelajari tentang agama Islam. Tentu saja dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, berkata Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-aslus tsani, pondasi yang kedua, ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Yang dimaksud dengan dalil adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Di sini beliau muallif, penulis, membawakan definisi Islam, yang mana definisi Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yang nanti kita akan bahas lagi, itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Yang kedua ada unsur al-inqiyadu lahu bitta'ah, itu tunduk dan patuh dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Dan yang unsur ketiga adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ya, ini tentang agama Islam, dan wajib kita mengetahui tentang makna Islam itu sendiri. Ketika kita sudah mengetahui tentang makna Islam yang benar, maka tiga unsur ini harus kita jalankan. Kalau kita mau dikatakan seorang muslim yang hakiki, kalau kita mau dikatakan seorang muslim yang sejati, maka ketiga unsur ini harus kita amalkan. Dan dalam masalah ini tidak diragukan lagi bahwasanya Islam adalah agama yang benar, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita beragama Islam benar-benar di atas ilmu, benar-benar di atas burhan, benar-benar di atas bukti yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna Islam itu sendiri ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama tadi yang disebutkan oleh muallif rahimahullah taala, dan ini yang digunakan oleh para ulama tentang pengertian Islam. Yang pertama ada unsur al-istislamu lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Berarti kalau kita mengaku diri kita muslim, maka wajib beribadah hanya kepada Allah saja. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas, ada 14 contoh ibadah yang disebutkan oleh penulis dalam masalah ini. Ada 14 contoh ibadah. Ini bukan membatasi ibadah hanya 14 saja, tidak. Tetapi itu hanya contoh-contoh. Ada ibadah lisan, ada ibadah anggota badan, ada juga ibadah yang dilakukan oleh hati. Ya, yang menunjukkan bahwasanya seluruh ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Faman sarafa syai'an minal ibadati li ghairillahi faqad asyraka. Para ulama membuat sebuah kaidah, kalau ada seseorang yang memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah,
maka dia bisa terjatuh kepada kesyirikan. Hati-hati. Ya, dan kita semuanya ingin agar kita semua masuk surga. Masuk surga yang tanpa hisab, tanpa azab. Itu golongan yang paling tinggi. Derajat yang paling tinggi seseorang masuk ke dalam surga. Tidak perlu ditimbang-timbang amalnya. Tidak perlu dihisab terlebih dahulu. Langsung masuk surga. Oh, dia punya tiket khusus. Inilah nikmat yang hakiki. Kejayaan yang paling jaya, keberuntungan yang paling beruntung. Ketika seseorang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faza. Ini kesuksesan yang hakiki. Ketika seseorang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Iya, ini yang kita inginkan. Nah, syaratnya agar kita bisa agar masuk surga tanpa hisab, tanpa azab adalah sempurna tauhidnya. Dan ternyata menjaga tauhid kita agar tetap sempurna ini berat. Lawan kita, musuh kita nggak kelihatan. Namanya setan. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya setan adalah aduun lakum, musuh bagi kalian, fattakhizuhu aduwa, maka jadikanlah dia benar-benar sebagai musuh kalian. Iya. Kalau kita menghadapi musuh yang nampak saja, yang kelihatan, kadang-kadang kita potang-panting melawannya. Ini musuh udah nggak kelihatan, pengalaman ribuan tahun. Bahkan Nabi Adam saja, bisa dikalahkan dengan tipuannya dia. Sehingga Nabi Adam pun mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga memakan buahnya. Itu bapak kita, Nabi. Nabi Adam alaihissalam. Adapun kita, Nabi bukan, orang soleh kadang-kadang Senin Kamis, dan seterusnya. Imannya naik turun, tentu saja harus lebih berhati-hati lagi. Yang kedua adalah al-inqiyadu lahu bitta'ah. Senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala atau perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ini juga butuh perjuangan. Makanya Al-Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin membahas sebuah pembahasan khusus dengan judul Al-Mujahadah. Artinya berjihad melawan hawa nafsu. Ini berat. Agar kita bagaimana supaya senantiasa taat kepada Allah, dijaga keimanan tersebut supaya stabil. Kalaupun iman itu sedang turun, jangan sampai turun drastis. Ya paling tidak turunnya landai lah, sehingga menggenjotnya kembali mudah. Beda kalau misalnya iman itu dibiarkan turun drastis, tidak digenjot untuk melakukan ketaatan. Ketika untuk menggenjotnya kembali berat sekali. Seperti orang naik sepeda, ketika mendapatkan jalanan turunan yang landai, sangat-sangat turun, curam, enak dia. Tapi setelah itu dapatnya apa? Tanjakan yang curam juga, berat goesnya. Beda kalau misalnya dia mendapatkan jalanan turun yang landai, maka untuk menggenjot kembali mudah, lebih mudah. Begitulah iman. Kalau kita berusaha untuk menjaganya agar jangan sampai turun drastis, maka untuk menggenjotnya kembali mudah. Namanya manusia, pasti tidak ada yang maksum kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasti pernah melakukan kesalahan, pasti pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah yang bertaubat. Yang ketiga ada unsur al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Apa saja bentuk kesyirikan, berupa syirik besar, syirik kecil, syirik yang zahir, yang nyata, nampak, kelihatan, ataupun syirik yang batin. Ada syirik juga yang sudah kita ketahui dan juga ada syirik yang belum kita ketahui. Inilah doa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil, yang zahir, yang nampak maupun yang batin, yang tidak nampak, yang sudah diketahui atau yang belum diketahui. Subhanallah. Abu Bakar, orang yang akan masuk surga setelah Nabi SAW berdoa dengan doa demikian. Apalagi kita yang belum ada jaminan masuk surga. Tentu saja kita harus berusaha untuk menjauhi kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil, yang zahir maupun yang batin, yang sudah kita ketahui ataupun yang belum kita ketahui. Caranya gimana, Ustaz? Caranya berdoa minta sama Allah, kemudian kita pelajari. Kesyirikan itu apa saja sih? Supaya kita bisa menjauhinya, supaya kita jangan sampai mendekatinya. Sebagaimana kata orang Arab dalam syairnya, araftu syarra li syarri,
walakin litawaqqihi, faman lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'u fihi. Aku mempelajari sesuatu yang buruk bukan berarti aku ingin melakukannya, bukan. Tapi agar aku berhati-hati supaya tidak terjatuh kepada keburukan itu. Siapa saja yang tidak mengetahui keburukan dari kebenaran, maka dia bisa terjatuh kepada keburukan dalam keadaan dia tidak tahu itu keburukan. Dan betapa banyak kaum muslimin yang terjatuh kepada kesyirikan dalam keadaan mereka tidak tahu itu syirik. Mereka menganggapnya itu tauhid. Kenapa? Karena dihiasi oleh syaitan. Ada talbis di sana. Dihiasi oleh syaitan. Kenapa bisa begitu, Ustaz? Padahal mereka agama Islam. Karena mereka nggak mau belajar Islam dengan baik dan benar. Mereka hanya ikut-ikutan, taklid buta. Kalau ditanya dalilnya tahu apa enggak, mereka geleng-geleng kepala. Atau mungkin loading kuotanya habis, nggak tahu. Iya. Makanya wajib bagi kita untuk senantiasa belajar Islam dengan baik dan benar. Duduk di majelis ilmu. Ada makna Islam secara khusus yang disebutkan oleh para ulama, maknanya adalah ittiba'u dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna Islam ini seperti yang dibawakan juga oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, hampir sama, mirip. Di dalam kitab Thariqul Hijratain halaman 411, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wal Islamu huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarikalahu wal imanu billahi wa bi rasulihi wattibaihi fima jaa bihi. Ya, kalau kita uraikan kembali ketiga hal tadi, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan. Ini makna Islam. Hendaknya kaum muslimin wajib mengetahuinya. Jadi kalau misalnya ditanya apa itu Islam? Islam ya Islam, kan begitu. Jawaban orang awam, Islam ya agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Padahal Islam itu ya cakupannya tiga hal ini ya. Ya, selesai dari pembahasan pengertian Islam, kemudian berlanjut tentang maratib ad-din, yaitu tingkatan agama Islam. Ya, penulis mengatakan wa huwa salasu maratiba. Islam itu ada 3 tingkatan. Ini tingkatan yang berdasarkan dalil. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap martabat punya rukun. Rukun. Ini tingkatan Islam yang benar sesuai dengan dalil. Dalilnya mana? Hadis Jibril alaihissalam. Hadisnya panjang, riwayat Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabat, tiba-tiba ada lelaki yang berpakaian putih, berambut hitam, bersih, tanpa ada jejak bekas perjalanan jauh. Tidak ada yang mengenal siapa dia. Iya, sampai dia duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan, serta bertanya tentang hari kiamat. Iya. Setelah Nabi menjawab pertanyaan laki-laki tersebut pun pergi kemudian hilang. Kemudian selang beberapa hari, dalam beberapa riwayat disebutkan 2 hari atau 3 hari, baru Nabi tanya sama Umar bin Khattab, wahai Umar, atadri man sa'il, kamu tahu nggak yang waktu itu bertanya siapa? Kata Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan tentang agama kalian. Ini menunjukkan Islam itu tingkatannya yang paling rendah Islam. Yang kedua yang tinggi, yang kedua iman. Kemudian yang paling tinggi lagi ihsan. Setiap ihsan, orang yang muhsin sudah pasti mukmin, sudah pasti muslim. Orang yang mukmin derajat iman belum tentu muhsin, tapi sudah pasti muslim. Setiap yang muslim belum tentu mukmin, apalagi muhsin. Karena muhsin atau ihsan derajat yang paling tinggi. Ini jadi merupakan bantahan juga bagi yang mengatakan bahwasanya Islam itu ada derajat syariat, ada derajat hakikat, ada derajat makrifat. Maka kalau ditanya dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW tidak bisa jawab. Ya, menunjukkan bahwasanya tingkatan tersebut ya tidak berdasarkan dalil yang sahih. Adapun dalil yang sahih disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jibril alaihissalam. Dan setiap tingkatan-tingkatan tersebut memiliki rukun. Yang pertama Islam, rukunnya ada 5 masyhur. Ya.
Ini ijma, kesepakatan, konsensus para ulama kaum muslimin seluruh dunia, kecuali orang-orang Syiah. Kecuali orang-orang Syiah. Mereka juga syahadatnya beda. Syahadatnya mereka menambahkan bahwasanya Ali adalah Tuhan. Ada yang mengatakan Ali adalah Tuhan, Ali adalah nabi yang seharusnya mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril. Ternyata malaikat Jibril salah menyampaikan wahyu. Orang-orang Syiah mengatakan Jibril itu khianat. Seharusnya wahyu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, malah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini orang-orang Syiah. Makanya mereka mengatakan malaikat Jibril khianat. Padahal mereka mengatakan juga malaikat Jibril Al-Amin. Ini kontradiksi sekali. Al-Amin itu artinya terpercaya, amanah. Tapi mereka juga mengatakan malaikat Jibril khianat. Ini kan tidak tidak istiqomah gitu ya. Yang kedua, iman rukunnya ada 6. Sebagaimana dalil-dalil dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW, di antaranya adalah hadis Jibril yang tadi sudah kita sebutkan. Nabi SAW ketika ditanya tentang makna iman, Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Kata Nabi SAW, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Kata para ulama, rukun iman yang 6 ini semuanya satu kesatuan. Tidak boleh diingkari salah satunya. Kalau ada seseorang yang mengaku dirinya mukmin mengingkari salah satu rukun iman yang 6, maka dia keluar dari derajat dari lingkaran keimanan. Kenapa? Karena ini satu paket semuanya, nggak bisa dipisah-pisah. Contohnya gimana Ustaz? Emang ada orang yang mengingkari salah satu rukun iman? Ada. Orang ateis. Orang ateis bukan agama Islam Ustaz. Ya udah deh, bukan ateis. Contohnya siapa lagi? Gulat Jahmiyah misalnya. Orang-orang Jahmiyah ekstrim yang mereka mengatakan bahwasanya Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Sesuatu yang tidak punya nama dan tidak punya sifat hakikatnya nggak ada. Hakikatnya nggak ada. Sama saja mereka mengatakan Allah tidak ada. Berarti sudah mengingkari rukun iman yang pertama. Rukun iman yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya 4. 1. Al-imanu biwujudihi. Beriman bahwasanya Allah itu ada. Yang kedua, beriman dengan rububiyahnya. Yang ketiga, beriman dengan uluhiyahnya. Yang keempat, beriman dengan asma wa sifat. Ini konsekuensi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi yang pertama saja mereka sudah nafikan. Mereka mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Hakikatnya sesuatu yang tidak punya nama, tidak punya sifat, hakikatnya tidak ada. Mereka ingin mengatakan Allah tidak ada, tapi muter-muter. Kan begitu. Ada. Dan golongan itu ada. Nah, apalagi ada orang yang mengingkari hari kiamat. Oh banyak. Ya, banyak. Di antaranya juga Jahmiyah juga. Ya, ini kelompok yang menyempal dari agama Islam. Mereka mengatakan bahwasanya tidak ada kehidupan setelah kematian. Makanya mereka mengatakan kematian itu adalah istirahat yang terakhir. Ya, makanya mereka mengatakan semoga tenang di tempat peristirahatan yang terakhir. Ya, kaum muslimin jangan ikut-ikutan ngomong begitu. Ini bahasanya orang kafir. Mereka menggunakan istilah RIP. Apa RIP? Rest in peace. Apa artinya? Istirahat dengan tenang. Padahal di dalam kubur ada kehidupan yang namanya alam barzakh. Kata Nabi SAW, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu termasuk tempat persinggahan pertama dari alam-alam akhirat. Checkpoint pertama dari alam-alam akhir. Oh, berarti ada checkpoint yang lain. Oh, banyak. Berarti dari sini mereka tidak mengimani seluruh rangkaian kehidupan setelah alam barzakh. Ada yang nanti padang mahsyar, ada yang nanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala dihisab, ya. Ada nanti haudnya Nabi SAW, ada syafaat, ada sirat, dan seterusnya. Berarti mereka mengingkari seluruh kejadian setelah kematian. Ini sama seperti yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy zaman dulu. Apa mungkin orang yang sudah mati menjadi tulang belulang hancur akan hidup kembali? Iya. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah.
Sebagaimana Allah menciptakan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada mudah, apalagi yang tadinya sudah ada kemudian hancur diadain lagi, lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan rukun iman yang lain. Oh, ada juga yang tidak beriman dengan takdir seperti Qadariyah, Jabariyah dan seterusnya. Ini ada pembahasannya tersendiri, nanti panjang ya. Yang ketiga, ihsan. Derajat yang paling tinggi itu adalah ihsan. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Kabarkan kepadaku apa itu ihsan. Kata Nabi SAW, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihat Allah. Jika tidak mampu melakukan yang demikian, maka yakinlah bahwasanya Allah melihat kita. Iya, ini derajat luar biasa, sulit. Tidak semua orang bisa mampu. Iya. Beribadah seakan-akan melihat Allah, gimana caranya Ustaz? Kita belum pernah melihat Allah. Iya. Ngebayangin kayak gimana? Gak bisa. Iya. Yang bisa adalah yang keduanya, yakin bahwasanya Allah pasti melihat kita. Ini namanya derajat muraqabah. Merasa diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan di kepala kita ini ada CCTV yang diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita aja Pak kerja di meja di kantor, kalau di samping kita ini ada bos yang senantiasa ngawasin kita dari jam 8 pagi sampai jam 4. Kira-kira kita sempat gak main game di laptop? Boro-boro Ustaz, dipelototin terus sama bos. Iya, gak bakalan mungkin tuh kita mainan HP, chatting-chattingan, apalagi nonton YouTube. Di masa kerja, di waktu kerja, bos ngetem di samping kita. Gak bakalan mungkin kita akan apa namanya, apalagi bos sebentar dulu saya mau ngopi soalnya di warung kopi, ya nggak mungkin ada waktu itu. Kenapa? Bos ngawasin terus. Ini dalam masalah dunia, kita merasa bos kita di samping nih, dilihat terus, ya nggak ada potensi, nggak ada peluang kita untuk main-main. Nah, kalau kita menghadirkan di dalam diri kita, dalam hati kita, ini kita diawasin terus 24 jam. Siang malam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ada potensi nggak kita melakukan maksiat? Kalau misalnya ada orang yang melakukan maksiat Ustaz, berarti ya sifat muraqabahnya belum ada. Sifat ihsannya belum sampai ke situ. Ya. Makanya kita katakan tadi sifat ihsan ini luar biasa berat. Ya, hanya orang-orang tertentu yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ini. Ya, semoga Allah memberikan kepada kita sifat yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya muallif rahimahullah taala menjabarkan tentang rukun Islam. Disertai dengan dalil-dalilnya. Dari rukun Islam yang pertama syahadatain, kemudian salat, kemudian puasa, kemudian zakat, kemudian haji. Dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwasanya rukun Islam itu ada 5 berdasarkan ijma. Tadi sudah disinggung. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah ini mutawatir derajatnya. Banyak sahabat yang meriwayatkan. Contohnya hadis Bunyal Islamu ala khamsin yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi SAW mengatakan Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Perhatikan di sini di dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan haji dulu baru puasa. Iya, padahal puasa itu rukun yang keempat baru haji sebagaimana hadis Jibril. Maka dijawab oleh para ulama, hadis Abdullah bin Umar yang menyebutkan tentang rukun Islam itu penyebutan bukan secara urutan. Bukan penyebutan secara urutan, bukan. Dan ini dibolehkan dalam bahasa. Secara bahasa. Kalau misalnya saya minta seseorang, "Mas, coba sebutkan ya, struktur DKM Masjid Pelindo Tower. Masjid apa ini? Al-Bahri. Betul Bahri." Iya. Dia nyebutinnya nggak urut tuh. Iya. Bisa juga yang disebut sekretaris dulu, baru ketua DKM-nya, baru bendahara, ngacak. Secara bahasa ini boleh. Allahumma kecuali kalau si penanya mintanya secara urut. "Mas, coba sebutkan susunan struktur DKM Masjid Baitul Bahri secara urut dari ketua." Nah, berarti dia harus menyebutkan secara
urut. Ya, yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar ini penyebutan bukan secara urut. Adapun penyebutan yang secara urut ada di hadis Jibril yang tadi sudah kita singgung. Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang Islam. Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5 dengan urutan. Nabi SAW mengatakan, al-Islamu antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Kata para ulama, ini penyebutan rukun Islam secara urut di dalam hadis Jibril. Adapun di dalam hadis Abdullah bin Umar ini penyebutan bukan secara urut. Dan ternyata di dalam kelanjutan hadis Abdullah bin Umar ini ternyata ada sahabat yang lain yang mendengar, wahai Ibnu Umar, bukan seperti itu yang saya dengar dari Nabi. Saya mendengar dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, tauhidullah. Disebutkan yang pertama mentauhidkan Allah. Karena syahadat juga mentauhidkan Allah. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Tauhidullah wa syahadatir rasul. Dan kemudian as-salat, kemudian az-zakat, kemudian as-shaum wal haji. Ini baru penyebutan secara urut. Jadi sepakat para ulama rukun Islam itu 5. Siapa saja yang mengingkari kewajiban salah satunya secara juhud itu artinya benar-benar mengingkari rukun Islam tersebut, maka dia bisa terjatuh kepada kekufuran. Siapa saja yang tidak mengamalkannya tapi disertai keyakinan akan kewajibannya, hukumnya berbeda-beda. Nanti ada perinciannya insyaallah ta'ala. Siapa saja yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia belum masuk ke dalam agama Islam. Ustaz, ada orang mau masuk Islam mengucapkan syahadatain tapi di dalam hati, apakah dia dihukumi sudah masuk Islam atau belum? Maka kita jawab belum. Karena syahadat itu termasuk amalan lisan, harus diucapkan dengan lisan dan ada saut, ada suara yang terdengar. Ada suara yang terdengar. Kalau misalnya ada orang mau masuk Islam, silakan syahadat mas, ikutin saya talkinkan, asyhadu alla ilaha illallah. Dia diam aja. Mas, sebutin mas. Udah Ustaz, kapan? Di dalam hati, gitu. Di dalam hati. Oh, nggak boleh. Ya, syahadat harus diucapkan dengan lisan, dengan suara yang jelas terdengar. Apalagi ada yang mendengar dan menyaksikan. Kalau dia sudah mengucapkannya disertai dengan keyakinan bahwasannya Islam itu adalah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka baru kita hukumi dia seorang muslim, muslim. Ustadz, kalau ada orang non muslim, non Islam, ngucapin syahadat Ustadz, tapi sambil cengar-cengir. Maksud cengar-cengir apa? Sambil bercanda Ustadz. Ya, apakah orang itu sudah dikatakan muslim? Maka kita katakan, tanya dia. Tanya orang yang ngucapin itu tadi. Anda mengatakan kalimat syahadat itu yakin nggak di dalam hati? Iya. Kalau misalnya dia mengatakan, oh saya yakin Islam itu ada yang benar, maka dia sudah masuk Islam. Walaupun sambil cengar-cengir. Tapi kalau ternyata dia mengucapkan itu cengar-cengir, hanya tujuannya bercanda atau bahkan mungkin istihza, mencela, meremehkan Islam, maka sudah tidak diragukan lagi. Itu dosa yang sangat besar. Tapi dia non Islam, ya sudah, nggak usah dianggap sudah tidak dianggap. Makanya jangan bermain-main dengan agama Islam. Agama Islam bukan candaan. Apalagi kalau misalnya ada orang, mas ayo mas sholat, dia bercanda tuh, gampang sholat kan yang kedua, yang pertama syahadat kan begitu. Itu rukun Islam. Maksudnya kita sholat, ayo udah nanti aja. Jangan dibuat candaan, hati-hati. Kalau dia sengaja melakukannya, ini bisa terjatuh kepada dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata masih banyak pembahasan kita. Kemudian mu'alif rahimahullah ta'ala membawakan dalil tentang syahadatain dan perincian tentang syahadatain insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga dengan pembahasan ini kita semakin melek terhadap agama kita, semakin faham, semakin mengerti dan berusaha untuk mengamalkan konsekuensi dari agama Islam itu sendiri. Intinya tadi ada 3, al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasy
syirki wa ahlihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita beragama Islam sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya inginkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala ya memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan untuk kita di majelis ini sebagai jalan kemudahan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.